Perkenalkan, nama saya Herlin Rosalika. Saya dari ITB ST Kembali, Kampus Jimbaran. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya jelaskan di sini adalah 1. Dasar-dasar jaringan komputer, kedua komponen jaringan, ketiga dasar-dasar komunikasi data, keempat internet dan cara kerjanya. Langsung saja ke materi pertama, yaitu dasar jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah koneksi antara dua device atau lebih yang terhubung secara fisik maupun secara logik sehingga dapat saling bertukar data dan informasi. Jenis-jenis jaringannya berdasarkan nama jaringan broadcast adalah suatu saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua device yang terkoneksi ke jaringan seperti ini. Kedua, jaringan point-to-point adalah jaringan yang terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari satu device ke satu device yang lain. Seperti ini gambarnya. Jenis-jenis jaringan berdasarkan geografisnya. 1. Local Area Network atau LAN didefinisikan sebagai kumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain dalam satu area tertentu dan tidak terlalu luas. Seperti ini. Ketiga, Metropolitan Area Network atau MAN merupakan versi LAN yang lebih besar. Biasanya teknologinya sama, hanya berbeda ukuran. Ketiga, Wide Area Network atau WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup suatu negara atau benua. Seperti ini. Yang keempat, Internet Interconnection Networking adalah salah satu jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global yaitu TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna, bisa antar planet juga. Jenis jaringan tanpa kabel. Yang pertama adalah inframerah. Sesuai namanya, media transmisinya adalah inframerah. Sedangkan Wi-Fi atau WLAN media transmisi menggunakan gelombang radio. Topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi bus, sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server terhubung. Jadi ini adalah tempat penghubungnya atau pusatnya. Topologi ring. Semua workstation dan server terhubung sehingga membentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Seperti ini. Topologi star, masing-masing workstation terhubung secara langsung ke server atau hub sebagai yang terpusat di salah satu titik. Jadi ini titik konsentrasinya di topologi star. Topologi tree adalah gabungan dari topologi star dan topologi bus. Ini topologi busnya, sedangkan cabang-cabangnya ini adalah topologi star. Bisa Anda lihat ini titik pusatnya. Kelima, topologi mesh, di mana tidak ada hubungan komunikasi terputus secara absolut antar node komputer. Artinya semua dapat saling terhubung dan tidak ada titik pusatnya dan semua saling menyilang. Komponen jaringan. Perangkat jaringan adalah semua komputer, peripheral interface card, dan perangkat tambahan yang terhubung dalam satu sistem jaringan komputer untuk melakukan komunikasi data. Yang pertama, yang sudah pasti server. Server merupakan pusat kontrol dari suatu jaringan komputer. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh komputer server dunia. Yang kedua adalah workstation. Workstation adalah komputer yang terhubung dengan LAN. Biasanya kita menyebutnya sebagai desktop. NIC atau Network Interface Card merupakan expansion board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan suatu jaringan seperti ini. Ini kabel jaringannya. Kabel jaringannya kita memiliki 3, yaitu kabel koaksial bentuknya seperti ini, lingkaran, dan sekarang biasanya digunakan untuk televisi kabel. Yang kedua, kabel fiber optik. Seperti namanya, media transmisinya adalah sinar cahaya yang bisa digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Kabel ketiga adalah twisted pair. Bentuknya seperti ini. Ciri khasnya yaitu kepalanya biasanya berbentuk RJ45 atau RJ11. Dan ini dibagi lagi menjadi 2 berdasarkan isinya, yaitu
STP bentuknya seperti ini, ada selubungnya lagi, sedangkan yang kedua adalah UTP ya. Biasanya tidak ada kabel selubung pelindungnya lagi. Hub dan switch. Switch merupakan perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan multiple komputer berbeda dengan hub yang mengirim data ke semua port atau broadcast. Seperti ini. Bridge adalah peranti yang meluruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada lapisan data link. Bentuknya seperti ini. Router merupakan perangkat yang fungsi menghubungkan suatu LAN ke suatu internet networking atau WAN dan mengelola pengaturan atau lalu lintasnya. Bentuknya seperti ini. Biasa sebutnya untuk zaman sekarang router board. Repeater bekerja pada lapisan physical layer dalam model jaringan OSI. Repeater bertugas untuk memperkuat sinyal yang masuk. Seperti ini bentuknya. Modem merupakan sebuah device yang digunakan untuk menghubung dari perangkat PC, layanan internet atau ISP, mengubah jaringan digital ke analog ataupun sebaliknya. Bandwidth adalah jumlah data atau volume data saluran bit per second yang dapat ditransmisi. Secara simpelnya, bandwidth adalah jalurnya. Dasar komunikasi data, sumbernya http repository unicom.ac.id. Pengertian komunikasi data. Secara umum, komunikasi data dapat diinginkan sebagai proses pengiriman data yang telah diubah dalam suatu kode yang telah disepakati melalui media listrik ataupun optik ke titik-titik lain. Komponen dasar sistem komunikasi data yang pertama adalah sumber atau pemancar dan pengirim. Bentuknya seperti ini, kayak kabel, kayak tower. Kedua, medium transmisi. Medium transmisinya di sini yang saya contohkan adalah kabel, tapi bisa kabel, udara, cahaya dan sebagainya. Terima yaitu alat untuk menerima informasi yang dikirim, bentuknya seperti ini. Handphone juga bisa. Teknik penyambungan dalam komunikasi data. Komunikasi dari titik ke titik atau point to point. Ini ciri-cirinya, informasi dari sumber hanya diberikan satu penerima. Ya, komunikasi ke titik, dari titik ke segala penjuru atau broadcasting. Informasi dapat diambil oleh siapa saja. Keuntungan komunikasi data yaitu pengumpulan data dan persiapan data. Bila saat menggunakan komunikasi data digunakan suatu intelligent terminal, maka waktu untuk pengumpulan data dapat dikurangi sehingga mempercepat, enaknya menghemat waktu pengolahan data karena komputer langsung mengolah data yang masuk dari saluran transmisi. Biasanya disebut efisiensi distribusi. Dengan adanya saluran transmisi, hasil dapat langsung dikirim kepada pemakai yang memerlukannya. Internet dan cara kerjanya diambil dari https://developer.mozilla.org. Pertama, internet. Apa sih internet? Internet merupakan tulang punggung dari web, infrastruktur teknis yang memungkinkan web tersedia. Pada dasarnya, internet adalah jaringan besar komputer yang dapat berkomunikasi sama-sama. Contohnya seperti ini. Sejarah. Jaringan komputer dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA dan dikembangkan jaringan bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer dengan berbasis Unix. Cara kerja internet. Ini secara fisiknya dapat Anda lihat. Pertama, ini workstation terhubung dalam, ini bukan router, maaf, ini modem, ini routernya, dan ini jaringan ISP. Seperti yang saya sebutkan tadi, modem mengubah sinyal digital ke sinyal analog, dan itu diterima oleh penerima dari ISP. Di sini juga prosesnya sama dan ini saling terhubung. Secara fisik, secara logiknya Anda bisa, kuncinya Anda dapat
akses ke internet adalah menggunakan web browser. Seperti ini, Anda tulis di google.com, bisa menggunakan DNS ataupun menggunakan alamat IP, domain name. Infrastruktur teknis yang memungkinkan miliaran komputer terhubung bersama-sama. Dan beberapa komputer disebut server web, dapat mengirim pesan, dapat dimengerti oleh browser web. Internet adalah infrastruktur, sedangkan web adalah layanan berada di atasnya. Terima kasih. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kirim email kepada saya melalui herlinbayam@gmail.com.